Hi, how are things going? You're watching Fernando Gunson's YouTube channel. This is Fernando Gunson's YouTube channel. Welcome to the first episode of my YouTube channel. It's an introduction. Kenapa introduction itu penting? Karena biar lu tahu konteksnya, lu tahu background orangnya ketika dia punya kanal di sosial media, biar lu tahu kira-kira orang ini bakal bahas apa dengan konteks dan background yang dia punya. First thing first, gue lulusan Sastra Inggris Unpad, cum laude honor, by the way. Pekerjaan pertama gue adalah audio engineer di Net TV. Kenapa bisa masuk Net? Jadi bokap gue dulu punya studio rekaman di rumah ini, jadi gue udah familiar lah sama produk-produk audio seperti Shure, Sennheiser, mic-mic kayak SM58, SM57, Marshall, JCM, Roland Jazz Chorus, dan lain sebagainya ya. Gue les drum di Alpha Music School dan Pondok Daud di Lampung, dan cukup ngulik Cubase, Nuendo, Fruity Loops, Ableton, Reason, dan lain sebagainya lah ya, DAW, Digital Audio Workstation buat ngedit audio atau mixing. Di kampus gue bikin radio internet streaming namanya Blur Radio sama 5 orang teman lainnya. Kalau nggak salah itu ada GG, JJ, Raymond, Bakti, Dani. Kalau salah teman-teman yang nonton boleh dikoreksi. Di situ gue ngulik mixer, software broadcast radio dan jingle-jingle radio pun gue bikin. Itu kayak gini. Blastcha 2015. Live a power culture through the beauty of art. Main lineup update. Isyana Sarasvati. Hi-Bye. For further information, please follow at Start Today Twitter account and always listen to Blur Radio. Gue ngeband juga, rekaman band di gigs kampus juga. Hasilnya tuh kayak gini. Bona, tatapan matamu lebih matang dari anggur merah. Sekali lirikku langsung muntah. Towns of San Francisco echo through the roof. Itu cuma pakai 2 channel, ngulik sendiri, pasang mic sendiri, pasang mixer sendiri, terus cuma ambil output left and right, atau kadang ngambil matrix LR juga, terus langsung masuk sound card, input cuma 2, ya kira-kira begitulah hasilnya ya. Tapi menurut gue sih, waktu itu sangat amat memuaskan. Makanya walau gue kuliah di sastra, tapi portofolio gue ternyata udah cukup lah ya, untuk bisa lolos jadi masuk ke tim audio engineer-nya Net TV waktu itu di tahun 2015. Tapi gue belajar banyak banget di Net TV, dari routing, mixing, plugin, post-production, pre-production, speaker, mixer, clip-on mic, dan lain sebagainya ya. Tapi gue juga ngeliat satu hal penting di sana, yaitu kayak tim kreatifnya, tim productionnya, sama kayak hostnya juga ya. Itu mereka gercep dan multitasknya serba bisa. Gue belajar gimana Marissa Anita, Sarah Sehan, mereka modifikasi skrip. Marissa Anita ngulang-ngulang latihan tuh jam 4 subuh, jam 5 subuh ya, karena waktu itu acara Indonesia Morning Show itu tayangnya jam 6, dia bikin skrip, dia modifikasi sendiri. Makanya itu gue praktekin juga hingga saat ini ilmunya ya ke konten gue. Skrip gue mostly pengulangan dari latihan baca itu, karena gue belajar dari Mbak Marissa Anita itu. Dari skrip gue langsung take tanpa prompter. Ya ini gue gak punya prompter, jadi gue pakai laptop dulu aja ya. But maybe someday I need it. The quicker, the better. Gue liat teman gue Eki di Net TV itu, dia salah satu tim konten sosial medianya Net TV. Seperti di Twitter maupun di YouTube, terus gue jadi kayak tertarik nih sama dunia sosial media, dan ya udah gue mutusin resign dari Net TV, cabut dan masuk ke Bigo Live, aplikasi sosial media tapi live streaming. Jadi kan live streaming sama TV broadcast itu dunianya kan masih bersinggungan gitulah ya. Jadi makanya gue masuk ke situ karena gue masih ngerti mikrofon, routing, kamera dan lain sebagainya. Dan gue juga belajar banyak tentang talent management, content creator live managing dan sebagainya di situ ya. Walau tuh app isinya itu app isinya anjing dah. Capek banget asli, dipanggil KPI tau gak beberapa kali sama bos gue tuh, orang Cina, country manajernya, dipanggil ke sana terus ya disuruh datengin tim moderation yang banyak 24 jam selama 7 hari biar bisa ngefilter konten-konten yang kurang oke di sana ya. Dan akhirnya abis itu punya pengalaman di sosial media pertama kali ya di Bigo Live itu.
gue coba daftar Tokopedia dan langsung ditolak. Pas daftar community management di sana, ya sebut aja kalau sekarang itu KWL management lah ya. Kenapa gue ditolak? Karena ya ilmu gue sebenarnya nggak seberapa bagus juga di sana. Too technical ke kamera dan videografi, fotografi dan live streaming. Jadi ya ditolak karena butuhnya kan KWL manager gitu. Tapi abis itu dapat kesempatan lagi, dipanggil lagi gue jadi tim konten. Nah, ya udah di sana tuh gue belajar ngonten ya kan, bikin banner sosmed, bikin postingan, ngulik Instagram story, Instagram live, belajar branding, ketemu brand owner, ketemu brand partnership, kerja sama influencer rata kanan lah, kayak Arif Muhammad, Tasya Farasa, itu kayak seminggu sekali bisa ketemu mereka lah. Itu udah sering banget kita jalanin. Bikin video-video transisi kayak wash gitu. Gue udah duluan itu, gue udah ngerasain itu di 2017 gitu kalau nggak salah ya, bosen. Gue banyak banget ilmu di sana, sampai belajar ke negeri Singapura juga. Gue diajakin tim Tokopedia datang ke Facebook Singapura, di sana headquarternya buat Southeast Asia. Kita belajar banyak di sana, kita collab bareng. Terus sebelum ada TikTok sama Shopee ya, gue juga udah paling duluan lah tuh nerapin yang namanya live streaming e-commerce waktu itu di Facebook. Cuma di Facebook ya belum ada call to action button, belum bisa purchase langsung gitu kan. Tapi ya gue alamin, gue belajar awal-awal di situ. Gue juga ngurusin Tokopedia Live waktu di Indonesia Belanja. Kalau kalian pernah nonton tuh BTS, Blackpink, itu live-nya dari Pamulang, dari kamar ini cok. Main live room-nya di sini, yang nge-backup Net TV. Jadi gue cukup bangga dan deg-degan juga waktu itu, yang nge-backup malah temen gue di Net TV dan main room live di sini. Sampai performance live band-band Indo tuh gue live masteringin juga ya. Ilmu gue di Net TV itu gue terapin lagi, karena loudness band-band di Indo itu nggak serata dan sekenceng Blackpink, BTS, NCT dan lain sebagainya. Dan as a social media specialist, gue almost has learned almost everything. Dari moto, kamera, teknis audio, basic Photoshop, Lightroom, Premiere, DaVinci, OBS, live streaming, lighting, hingga copywriting, planning, social media campaign, strategi. Itu banyak banget yang udah gue pelajarin di sana. Kekurangannya ada 2 yang gue belum pelajari itu. Yang pertama ada data analytics sama KOL management itu tadi. Karena itu 2 ilmu itu yang belum gue terlalu kuasain ya. Dan udah cita-cita gue juga setelah dapat training di Facebook sana untuk menjadi the highest levelnya social media spesialis itu menurut gue adalah kerja di aplikasi sosial medianya gitu. Facebook nggak manggil, Instagram nggak manggil, TikTok yang manggil. Dan ya udah, gue pindah as a Creator Growth and Development Manager di sana. Kerjanya ngapain? Kerjanya adalah mengkreatorkan warga Indonesia semuanya tuh. Kita pokoknya pengen warga nih yang main sosmed jadi kreator. Udah intinya itu sih sebenarnya. Kita latih mereka supaya mereka jadi the next Natasha Surya, the next Kocun gitu mungkin ya. Kerja bareng brand, incubate seller-seller, maintain seller, sampel produknya kita mintain supaya bisa dikasihin ke kreator-kreator kita supaya mereka bisa konten gitu dan menghasilkan dari TikTok affiliate itu. Itu kantor isinya data semua. Even gak usah lu kerja di TikTok, lu daftar jadi seller atau lu jadi content creatornya aja, lu udah bisa dapet dashboard yang detail banget kayak gini. Cuma nih, karena gue gak harus nge-training ribuan kreator di Indonesia dan mereka itu kagak mau baca. Jadi mau gak mau gue ngajarin mereka ngonten ya gue harus bisa ngonten juga dong. Biar mereka tahu, oh patokan yang ngajarin gue juga udah praktekin itu di sosial medianya dia, di TikToknya dia. Dan ya udah mau gak mau gue ngonten juga short video vertikal di situ. Ya kan di TikTok gitu, biar kasih contoh ke mereka. Bablas sampai sekarang gitu. Jadi gue udah peak banget nih, ibaratnya udah gak bisa evolve lagi. Job gue mau belajar apa lagi di sosial media, ya udah. Dan udah nyaman juga ngonten, akhirnya gue cabut jadi full time content creator saat ini gitu. Nah, apa yang akan gue bahas di akun YouTube ini? Ya, dari background gue yang panjang itu tadi ya, apa yang udah gue bahas di sini? Yes, I know, I love audio and stuff ya, my passion, my hobby. Tapi gue juga bakal bahas, mungkin bisa tentang social media organic marketing, social media optimization. Ya, gue juga ngajar juga di Revoyu ya, itu platform belajar gitulah online, ada seminar, workshop gitu, bootcamp lah ya di situ. Gue udah 3 tahun ngajar di sana dan rating gue cukup memuaskan juga sebagai pengajar atau mentor di sana itu sekitar 4,9 to 5 itu udah nggak jarang gue dapetin sebagai mentor di sana. Jadi ya maybe gue bisa ajarin lo tentang affiliate marketing, as brand, as creator as well. Dan karena gue kerja di TV, gue juga bisa jelasin berbagai macam basic-basicnya nanti ya seputar audio, bisa audio production ya, nggak cuma buat audio file atau
listening gitu. Dengan konteks yang lebih awam, karena di dunia audiophile juga itu pain points-nya banyak banget ya. Waktu gue nyemplung ke komunitasnya, gue juga, aduh ini banyak banget sih audiophile nge-review sesuatu, tapi gue juga gak ngerti ini dia bahasanya apaan gitu. Dia cuma pakai kata-kata doang, gak pakai visual. Nah ini nanti nih, gue bakal coba bantu dengan memvisualisasikan itu, atau gue praktekin langsung nanti dari digital audio workstation gue di belakang ini. Gue bakal kasih lihat lu graph, RTA, analyzer gitu apa, biar kebayang kira-kira ngejelasin suara itu bisa lebih mudah lah insya Allah nanti dari YouTube ini. Lalu gue akan bawa ilmu juga dari Tokopedia, di mana di sana gue ngerti masalah-masalah kendala seller ya. Gue minimalisir kesalahannya seller dan kesalahannya juga user ya. Yang mana kadang biasanya user beli produk ya sembarangan aja gitu. Barang mana cocoknya buat audiens yang lagi butuh menyelesaikan masalah yang mana ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi audience pain points terjawab dengan produk yang mana, gue bakal jelasinnya seperti itu. Masalah kalian apa? Kalian dapat produk yang ini gitu. Dan karena gue pernah kerja di TikTok dan Bigo, gue tahu kenapa certain kreator itu pengen nge-push sebuah konten edukasi, pengen nge-push kadang juga vlog ya, karena mereka pasti bosan juga kalau nge-review produk ya kan. Capek juga mereka. Tapi gue juga ngerti kenapa mereka tetap akan ngambil endorsan gitu, because that's how they will survive gitu as a content creator. Ya dong, lu gak akan bisa review produk dengan budget sendiri. Terus menerus itu nggak bakal bisa ya kan. Jadi di sini gue yakin mau itu di YouTube, di IG, di TikTok akan ada konten endorsan ya. Itu nggak mungkin nggak. Jadi ketika ada konten creator lagi endorsan banget nih videonya, ya udah lu like aja, lu komen aja, lu support aja pura-pura aja. Biar dia semangat lagi, biar dia bisa beli lighting, biar dia bisa beli produk baru lagi buat dia review lagi, biar dia semangat aja, nggak apa-apa. Kayak gue biasa bahas audio kemarin kan, atau keyboard gitu. Tapi tiba-tiba gue dapet endorsan handphone, ya udah di like saja, di komen aja gitu, support aja, dinikmati aja. Walaupun gue nggak mumpuni juga bahas handphone ya, tapi kita butuh duit juga anjing. Nggak mungkin konten creator pure nggak ada side job lainnya kalau nggak sembari nerima endorsan. Ya, kita butuh duit juga. Gue ngerti di situ juga konten creator yang lain tuh gue alamin sebagai konten creator manager, ngeliat kreator-kreator gue. Ya memang mereka harus tetap butuh endorsan, tetap butuh sampel produk dan lain sebagainya. Itu juga yang gue ajarin kok ke mereka. Tapi tujuan gue di akun ini itu nggak akan terlalu banyak fokus tentang gadget-gadget primer ya, seperti kalian lihat di YouTuber gadget pada umumnya, seperti handphone, laptop, PC. Gue malah kurang ngerti tentang itu. Tapi kalau endorsan gue terima banget dengan lapang dada. Cuma gue akan fokus bahas gadget that matters. Elektronik atau gadget yang langsung colok, ngena, produktif, dan mungkin bisa dipakai jangka panjang. Ya, but first gue akan introduce kalian ke beberapa tutorial hingga gue sampai di titik ini ya. Tutorial kayak gimana sih bedain suara, kalau lu ngerti 80 Hz kayak gimana, terus lu kok ngerti apa itu upper mid range ya, nanti gue bakal jelasin juga. Or dari semua kamera yang paling bagus yang mana sih buat konten social media spesialis gitu. Gue nggak akan rekomen kamera yang seperti itu gitu, tapi gue mungkin akan lebih ngajarinnya ke fundamentalnya, kayak mindsetnya, pakai barang apa yang saat ini lu bisa pakai, dan gimana maksimalin workload itu sampai akhirnya nanti lu bakal butuh yang namanya upgrade gitu. Gue bikin YouTube kenapa? Karena gue sedih. KOL manager atau social media spesialis di agency zaman sekarang tuh masih mengagungkan YouTube banget, but come on, konten gue yang impressionnya gila-gilaan nih di sini ya, gue kasih lihat di TikTok dan IG itu kalau dibagi dua aja, anggap aja satu orang nonton 2 kali, impressionnya dibagi 2 ya, reach-nya setengahnya aja, itu masih tetap ramean di situ dibanding di YouTube gitu kan. Tapi YouTube masih menjadi tolak ukur kesuksesan konten creator gadget gitu, gue capek di situ. Ya, di beberapa KOL agency, di sosmed agency, jadi ya mau nggak mau gue buat, karena mereka selalu nanya itu, lu bukan YouTuber gadget ya, lu nggak ada YouTube-nya ya, jadi ya kita nggak jadi endorse ya, kita nggak jadi kerjasama ya gitu. Kadang suka jadi patokan kayak begitu ya. YouTube is not yet my priority. Yalah, ngapain enakan live TikTok gitu kan, affiliate langsung berasa gitu. More impactful, ada kelihatan juga performance-nya gitu kan. Underline AdSense juga kata teman-teman YouTube saya udah nggak seberapa. Jadi gue belum akan rajin, tapi gue akan prioritasin dulu ya, mana yang bisa ngasilin duit buat gue, kayak misalnya TikTok affiliate, Tokopedia affiliate, Instagram Reels, itu dulu. Kalau gue udah bisa memenuhi kebutuhan sebulan gue tuh, pengganti gaji gue bakalan susul konten di YouTube gue gitu. As long as kebutuhan primer terpenuhi, pasti YouTube-nya nanti gue juga penuhi. Ya, itu dia, segitu aja sih. Agak kepanjangan ya, nggak tahu nih jadinya berapa menit videonya. Cuma hopefully ini penjelasannya cukup detail, kalian ngerti konteksnya, kalian ngerti background gue, dan apa yang akan gue bahas di YouTube ini. Thank you so much, jangan lupa di subscribe. Anjing, YouTuber banget, mantap, bye-bye.